Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya berada di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ketapang. Saya agak gatel dengan kasus yang terjadi di Ponorogo, di mana banyak permohonan dispensasi nikah yang terjadi di sana karena banyak anak-anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi untuk mendapatkan akte nikah. Nah, bagaimana di Ketapang? Nah, karena sebenarnya sangat banyak pelajar di Ketapang, terutama pada masa pandemi kemarin, berhenti sekolah dan pernah diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang yang sebelumnya bahwa mereka berhenti karena kasus pernikahan. Saya sudah bersama Humas PN atau Pengadilan Agama, bukan PN maksud saya, Bang Rifki Jalaluddin. Bang Rifki Jalaluddin. Bang Rifki, apa kabar? Baik Pak, dari Pak Yasmin ya. Terima kasih. Dari Sorot 10. Dari Sorot 10. Saya Rifki Jalaluddin, hakim atau humas di Pengadilan Agama Ketapang. Menanggapi dengan ramainya media membicarakan tentang dispensasi kawin atau dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Tim dari Sorot 10 kali ini nampaknya mulai gelisah, gatal ya. Betul. Bagaimana sih dengan keadaan perkara dispensasi di Kabupaten Ketapang? Seperti apa, Mas Rifki? Seperti diketahui, dispensasi itu adalah bagi calon pengantin yang ingin menikah namun umurnya kurang cukup sebagaimana ketentuan undang-undang. Sebelumnya di tahun 2019 itu batasan usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun, kemudian untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi di 2019 Undang-Undang Perkawinan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dari situlah ternyata cukup tinggi juga perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ketapang. Di tahun 2022 kami ada berapa kasus? Menerima perkara dispensasi nikah sebanyak 179 perkara yang tercatat masuk. Namun tentunya itu tidak semuanya dikabulkan. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan dengan catatan mungkin karena tidak terlalu mendesak ya. Nah, dari yang tidak dikabulkan ini mengapa? Umumnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kesiapan psikologis, kesiapan perempuan mengenai organ reproduksinya. Karena orang rumah tangga pastinya kan akan memiliki keturunan, harus siap kesehatannya, kemudian ekonomi juga harus siap. Jika dinilai oleh hakim belum memenuhi itu semua dan tidak dianggap mendesak, bisa saja tidak dikabulkan seperti itu. Nah, kejadiannya umumnya yang dikabulkan adalah karena sangat mendesak dalam tanda petik. Dalam tanda petik ini apa ini? Jadi karena setelah diperiksa adalah ternyata pasangan ini, si calon pengantin perempuan ini sudah hamil di luar nikah. Itu adanya hubungan yang dilarang seperti itu Gitu. Tapi memang dispensasi nikah ini memang bisa diberikan sepanjang ada permohonan? Baik umumnya pengadilan tidak boleh menolak perkara Kami harus tetap menerima perkara itu apapun kita terima Jadi akan terus kita periksa, akan diperiksa dan diputus oleh hakim jika memang sangat mendesak. Seperti hal yang tadi itu ada misalnya sudah hamil atau ada mudarat yang lain. Berarti kalau mereka mengajukan sini mereka tetap juga akan mengikuti proses sidang betul. Jadi dan itu melibatkan orang tuanya juga. Betul ini sekedar juga untuk informasi bagi khalayak masyarakat Ketapang bahwa untuk persidangan itu harus hadir baik pengantinnya 2 orang, pemohonnya si orang tua, seperti halnya persidangan perdata lainnya begitu Yang sudah persidangan kalau memang dikabulkan tidak akan mengulur waktu yang panjang. Insyaallah 2 atau 3 kali persidangan mungkin sudah selesai. Kalau yang nanti dikabulkan atau tidaknya seperti itu Adakah pembiayaan untuk permohonan dispensasi nikah ini?
untuk dispensasi nikah seperti umumnya perkara perdata lainnya dikenakan ada namanya kami memiliki surat keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Ketapang bersama Ketua Pengadilan Agama Ketapang mengenai penetapan biaya panjar. Jadi panjar ini yang perlu diketahui terdiri dari biaya perkara, biaya proses dan juga PNBP yang ditentukan oleh negara gitu ya. Untuk untuk biaya panjar ini juga menyangkut radius. Semakin jauh radiusnya dari pengadilan agama tentunya akan semakin tinggi biayanya. Namun untuk perkara yang radiusnya berada di dalam kota seperti Delta Pawan, dan Bundaran yang saya kira itu tarifnya di bawah 1 juta gitu ya. Ternyata itu begitu. Jika tidak menggunakan jasa kuasa seperti kuasa hukum, advokat gitu ya, jika maju sendiri gitu ya. Karena urusan diwakilkan kuasa itu urusan hak masing-masing gitu ya Pak ya. Pengamatan dari Pengadilan Negeri Agama sendiri terhadap misalnya mereka yang sudah menikah tetapi karena usia belum cukup akhirnya mengajukan permohonan dispensasi nikah setelah sekian tahun seperti apa? Ya, pengalaman saya di sini selama 3 tahun saya pernah terutama hakim itu akan memberikan nasihat terlebih dahulu. Ada salah satu perkara yang pernah saya tangani, ketika kami memberikan nasihat ternyata mau mencabut perkaranya karena dengan alasan kami mempertimbangkan adalah yang pertama masalah pendidikan. Waktu itu si calon pengantin perempuan itu kelas 3 SMP waktu itu kalau tidak salah. Maka saya nasihati, kami berikan nasihat agar ditunda terlebih dahulu sampai sekolahnya paling tidak selesai. Karena kekhawatiran kami salah satunya adalah aspek pendidikan. Jika sudah berumah tangga itu kecil kemungkinannya akan dilanjutkan pendidikannya seperti itu. Walaupun dia ternyata misalnya mohon maaf sudah hamil duluan. Jadi sebetulnya ya kalaupun sudah hamil duluan ya belum tentu juga dikabulkan. Gitu. Bisa jadi kan ya namanya orang menikah itu kan harus dengan kerelaan calon pengantin perempuan dan sebagainya dan juga tidak adanya hubungan nasab antara calon laki-laki dan perempuan, agamanya sama-sama Islam dan sebagainya. Belum tentu juga walaupun dia hamil belum tentu juga dikabulkan. Tergantung dari pertimbangan dan pembuktian dalam persidangan begitu ya. Berarti cukup sebenarnya tidak mudah juga ya. Betul, karena ada proses-proses persidangan segala macam. Nah ini kan PN Agama memang hanya menangani umat Islam ya. Betul, Nah anak-anak yang lain kalau mungkin Mas juga mendapatkan informasi, mendapatkan gambaran lah anak-anak yang beragama lain di luar Islam yang ternyata mereka memerlukan dispensasi nikah. Seperti apa selama ini prakteknya? Sejauh ini undang-undang perkawinan itu mengakomodasinya untuk perkawinan di negara kita gitu ya. Tapi pada prakteknya sejauh yang saya tahu di pengadilan negeri itu belum ada perkara dispensasi nikah karena yang aturan menikah di KUA itu hanya untuk orang-orang yang beragama Islam gitu ya. Kalau yang muslim itu kan dia pencatatannya oleh gereja kepada Disduk Capil seperti itu. Sehingga di Disduk Capil juga mungkin belum mengakomodir seperti itu. Namun pada prakteknya pernah ada orang yang non muslim dia dispensasi nikah. Kemudian dia itu belum cukup umur. Namun ketika sudah punya anak sebagai dia masuk Islam gitu. Akhirnya solusinya adalah karena belum punya buku nikah, kita tawarkan silakan ke KUA untuk nikah baru gitu. Atau bisa saja mengajukan permohonan isbat nikah. Isbat nikah itu adalah pengesahan nikah bagi pasangan yang sudah nikah namun tidak tercatat dan ingin disahkan oleh negara gitu. Tapi bagi pemeluk agama lain seperti apa ya? Kalau yang ingin mengajukan dispensasi nikah ini, kasus-kasus artinya kasus-kasus mereka telah misalnya telah hamil kejadian kehamilan di luar nikah misalnya. Baik karena ini di luar kewenangan absolut kami. Sebetulnya sejauh yang saya tahu di Ketapang saya pernah beberapa kali sharing dengan pemerintah daerah setempat bahwa untuk yang beragama non-muslim itu nanti akan dicatatkan di Disduk Capil dengan pencatatan baru
Jadi kalau di Islam sama aja seperti nikah baru sebenarnya. Iya. Nah, sahabat Solus 10, ternyata di Ketapang juga banyak permohonan dispensasi nikah. Kalau sekarang ributnya kasus Ponorogo, nah di depan mata kita sangat banyak kejadian-kejadian yang kita yakini permohonan dispensasi nikah itu karena adanya perilaku seks bebas. Iya. Seperti itu. Demikian bincang-bincang saya Yasmin Umar untuk Sorot 10.